Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini saya masih membahas menggunakan tutorial Microsoft Word, yaitu kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara membuat paragraf yang sudah kita buat menjadi sebuah bentuk kolom koran ataupun majalah, lalu memberikan bagian drop cap di dalam paragrafnya ya, dan menyisipkan header footer ya di file pekerjaan kita. Bagaimana caranya ya, dan untuk langkah-langkahnya seperti apa ya, mari kita simak di dalam video kali ini ya. Baik, di sini saya sudah menyediakan bahan paragraf yang sudah saya buat di sini ya, jadi kita langsung saja ke bagian-bagian dan cara penggunaannya seperti apa. Nah, pertama kita masuk dulu ke area layout. Di sini ya sudah tersedia, di sini ada kolom. Ini cara untuk pembuatan kolom terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat bagian di dalamnya ada apa saja. Nah, yang pertama kalau kita buka bagian kolom ya, secara otomatis nanti di sini ada beberapa pilihan bentuk kolom yang bisa kita pilih. Yang pertama ada two. Two ini artinya terbagi menjadi dua kolom. Lalu ada three. Three ini juga terbagi menjadi 3 kolom. Lalu left ya, kolomnya posisi sebelah kiri. Lalu right ya, kolomnya posisinya sebelah kanan ya. Nanti bisa kita lihat perbedaannya seperti apa dari masing-masingnya. Nah, adapun juga jika teman-teman akan menambah pengaturan tambahan lainnya, nanti teman-teman bisa masuk di area more column yang paling bawah ini ya. Nah, nanti di sini dalamnya pilihannya sama seperti yang awal tadi, yaitu area 2 untuk 2 kolom, 3 left sama right sama pilihannya ya. Nah, untuk pengaturan tambahannya nanti ada di bagian bawah. Yang pertama di sini nanti ada number of column. Nah, number of column untuk apa? Number of column ini fungsinya adalah untuk menambah dari kolom yang sudah kita pilih. Contoh misalkan kita sudah membuat atau memilih bagian yang 3 kolom. Ternyata kolom yang kita butuhkan menambah 1 menjadi 4. Nah, untuk cara merubahnya nanti teman-teman silahkan tinggal di number of column ini tinggal rubah menjadi ukurannya 4. Artinya nanti kolomnya akan bertambah menjadi 4 bagian nanti di dalamnya ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kalau membutuhkan penambahan kolom nanti bisa dirubah penambahan kolomnya di number of column ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian bawah ya, di sini ada width sama spacing, fungsinya buat apa? Nah, di sini contoh misalkan saya rubah ke 2 kolom dulu ya. Jadi supaya jelas bagian dari width sama spacingnya ini. Jadi yang pertama ada width ini adalah untuk lebar kolom ya. Jadi dari kolom yang nantinya terbagi ini ada lebarnya dari masing-masing kolom ya. Untuk ukuran lebar kolomnya nanti ada di area width untuk perubahannya. Silahkan teman-teman tinggal rubah, misalkan mau ditambahkan menjadi 8, menjadi 10 atau berapa, silahkan itu tinggal dirubah di sini ya. Untuk menambah menggunakan panah atas, mengurangi menggunakan panah bawah ya. Kurang lebih seperti itu untuk cara pengaturannya. Lalu ada spacing. Nah, spacing ini adalah jarak antar kolom ya. Jarak antar kolom. Nah, jarak antar kolomnya ini apabila mau dirubah ya dengan ukuran yang kita inginkan juga bisa. Caranya sama seperti pengubahan width, yaitu menambah menggunakan panah atas, mengurangi menggunakan panah bawah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada line between. Nah, line between ini adalah untuk memberikan garis batasan ya di antara kolom gitu ya. Jadi tidak hanya jarak, tapi kita bisa memberikan garis pembatas untuk antar kolomnya ya, untuk diaktifkan line between nanti dalamnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk rubah dari paragraf ini menjadi kolom ya. Misalkan di sini sudah ada 5 paragraf. Misalkan paragraf 1 dan 2 kita rubah menjadi 2 kolom ya. Jadi nanti syaratnya kalau sudah ada paragrafnya kita tinggal blok dulu ya. Kita blok area mana yang akan dirubah. Hati-hati untuk pemblokannya harus pas sesuai dengan paragrafnya ya. Jangan sampai berlebih ataupun misalkan melebihi paragraf yang tidak sesuai ya. Jadi kita blok dulu seperti ini, masuk ke yang kolom tadi ya. Nah, misalkan mau 2 kolom. Kalau 2 kolom secara langsung teman-teman bisa pilih yang langsung seperti ini ya.
Nah, apabila kita akan menambah pengaturan seperti tadi, masuk ke more column ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh untuk 2 kolom dan hanya memberikan line between saja ya. Nah, untuk ukuran saya dibiarkan untuk ukuran yang default saja ya. Gitu. Nah, bila teman-teman mau berubah silahkan tinggal dirubah saja untuk area width sama spacing. Ya, saya aktifkan line between agar muncul garis pembatasnya di sini. Nah, kalau sudah, kita tinggal oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, kurang lebih terbagi dua menjadi seperti ini dan muncul secara otomatis line between-nya ya untuk garis pembatas kolomnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang sisanya 3 paragraf ini kita rubah juga menjadi 3 kolom ya. Nah, namun saya tidak berikan pengaturan tambahan, jadi secara langsung saya pilih langsung saja yang tree ini ya. Nah, alhasil pun juga berubah menjadi 3 kolom ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi cara untuk pembuatan kolomnya ya, jangan lupa kita blok area mana yang akan kita rubah menjadi kolom gitu kan. Lalu kita tinggal pilih pengaturannya di area kolom ya, ada di layout, pilih kolom ya. Jadi jangan lupa syaratnya harus kita blok terlebih dahulu ya. Nah, kurang lebih bentuk kolom seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan merubah atau memunculkan huruf T ini menjadi besar atau istilahnya drop cap ya. Di dalam Microsoft Word ini istilahnya drop cap, huruf besar di awal paragraf ya. Nah, kalau kita lihat area drop cap itu ada di area insert di sini ya. Nah, lalu kita cari di sini ada pilihan yang namanya drop cap ya, ada di insert di sebelah kanan area teks gitu ya untuk pengaturannya. Nah, nanti di dalam drop cap ini nanti ada 2 pilihan di dalamnya, ada drop pad, ada in margin ya. Artinya drop pad ini berarti ada di dalam paragrafnya untuk memperbesarnya ya, sedangkan in margin itu ada di area margin ya, atau di luar dari bagian teks yang nanti kita buat ya. Nah, sebagai contoh saya akan coba untuk merubah yang teknologi ini. Syaratnya satu huruf yang akan dibuat drop capnya harus wajib kita blok terlebih dahulu ya. Nah, di sini lalu kita pilih drop pad ya, kita pilih yang di area paragrafnya. Nah, kita pilih drop pad di sini ya. Secara otomatis ini akan terbagi menjadi 3 baris ya gitu. Nah, jika ada ukuran yang misalkan melebihi 3 baris, nah teman-teman juga bisa dirubah di area drop cap option di dalamnya ya. Silahkan tinggal masuk ke area drop cap option ini, nah, tinggal pilih di dalamnya. Nah, nanti di sini ini juga teman-teman bisa rubah mau untuk jenis hurufnya yang digunakan, misalkan mau dirubah tidak sesuai dengan jenis huruf paragrafnya juga bisa ya, tinggal dipilih di area fontnya. Line to dropnya ini adalah untuk barisnya ya, berapa baris yang akan dibuat, misalkan 4, nah tinggal rubah di sini menjadi 4 ya. Nah, distance ini from text adalah jaraknya, jarak dari teks ini ke dalam baris ini jaraknya mau berapa, misalkan mau dirubah gitu ya. Nah, sebagai contoh saya rubah hanya line to dropnya saja menjadi 4 baris ya. Oke, nah kita lihat, nah hasilnya menjadi 4 baris ya untuk ukuran drop capnya ya. Otomatis hasilnya akan lebih besar lagi gitu ya kalau barisnya kita tambahkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu berikutnya ini cara untuk pembuatan drop cap ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas penggunaan header footer ya. Nah, kalau kita berbicara header footer itu, header footer fungsinya adalah untuk memberikan sebuah catatan ya, catatan di area bagian atas ya maupun di area bagian bawah ya. Itu pilihannya ada header footer ya. Nah, ini biasanya header footer ini jika kita membuat sebuah cetakan karya ilmiah, nah itu yang bisa menandakan bahwa pembuatan paragraf atau teks karya ilmiah itu adalah buatan kita tersendiri gitu ya, buatan kita sendiri. Jadi bisa untuk menandakan bahwa menggunakan header footer adalah ciri gitu ya dari karya ilmiah kita ya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan membuat header ya.
sama footernya, yaitu yang berupa teks saja ya. Di sini teks biasa yang kita buat. Nah, untuk pilihan header footernya itu masuk ke menu insert ya, masih di dalam menu insert. Nah, nanti teman-teman bisa pilih header sama footer ya. Header ini nanti pilihan di dalamnya banyak bentuk-bentuk yang bisa teman-teman pilih ya, misalkan hanya teks biasa, atau teksnya misalkan terbagi 3 seperti ini, atau yang seperti ini banyak. Jadi silahkan teman-teman scroll, banyak contoh-contoh yang bisa dibuat gitu ya untuk header footernya gitu kan. Jadi supaya kita tidak perlu lagi mengedit gitu ya, misalkan untuk pembuatannya ya. Nah, sebagai contoh misalkan saya akan mencoba untuk yang ini motion event page ini ya, yang ada variasi warna hijaunya. Nah, itu kita pilih di sini. Nah, kita klik, nah otomatis dia akan muncul di bagian atas ya. Nah, ternyata ini adalah nomor halaman ya, otomatis dia akan menjadi nomor halaman. Baik, di sini untuk dokumen title-nya ini adalah bisa kita berikan judul ya, misalkan judul apa, judul dari karya ilmiah atau judul dari buku. Misalkan kita membuat sebuah buku juga bisa gitu ya. Silahkan tinggal rubah. Nah, sebagai contoh saya akan membuat tulisan ini hanya untuk judul Microsoft Word saja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau hasil teks sudah kita ketik, silahkan tinggal pilih close header and footernya ini. Nah, otomatis dia akan muncul ya header footer yang sudah kita buat. Headernya dulu ya untuk pembuatannya. Nah, untuk footernya pun juga kurang lebih sama caranya seperti itu. Nah, kita pilih footer di sini, kita cari. Nah, apabila menginginkan tema yang sama juga silahkan tinggal cari, atau memilih dengan pilihan yang berbeda juga silahkan ya. Nah, untuk contoh saya di sini hanya untuk membuat yang biasa saja di sini ya. Jadi kita pilih di sini. Nah, nanti munculnya di bawah. Nah, misalkan untuk teks di sini saya berikan teks belajar membuat kolom paragraf ya. Nah, kurang lebih seperti ini misalkan. Nah, kalau udah kita close lagi ya. Nah, hasilnya header footernya pun juga sudah muncul ya, header footernya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, begitulah cara untuk membuat kolom koran, memberikan drop cap dan membuat header footer di dalam Microsoft Word ya. Kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba dan membuat ya, misalnya di rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah membuka video ini, dan jangan lupa like, komen, dan share gitu ya sebanyak-banyaknya, agar channel tutorial saya ini bisa selalu berkembang. Dan jangan lupa di subscribe juga ya, agar saya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.